Selamat pagi siswa kelas 7G. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 1, Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ini adalah video ketiga. Sebelumnya, video pertama kita telah membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian video yang kedua sudah dibahas proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, video ini akan membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari video ini. Seperti biasa ada 4 kompetensi dasar. Pertama, kompetensi sikap spiritual. Kedua, kompetensi sikap sosial. Ketiga, kompetensi pengetahuan. Dan keempat, kompetensi keterampilan. Dari kompetensi dasar ini, untuk indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya, diharapkan siswa dapat menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja kita mulai untuk materi kali ini. Kita mulai dari nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif, karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Lanjut, nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Ternyata nasionalisme itu ada 2. Jadi, ada yang sempit, ada yang luas. Seharusnya yang kita miliki adalah nasionalisme dalam arti yang luas atau yang positif. Artinya kita tetap mencintai negara kita bangga terhadap negara kita, tetapi juga kita tidak memandang rendah bangsa lain. Itulah yang seharusnya kita miliki. Selain itu, ada juga patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Kemudian jiwa dan semangat 45. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ini merupakan hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Jika kalian memiliki hal-hal ini, maka artinya kalian memiliki jiwa dan semangat 45. Lanjut yang kedua, kita akan bahas komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa lain. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Itulah tadi ciri-ciri komitmen pribadi yang dimiliki oleh para pendiri negara pada saat perumusan Pancasila. Dan itu terlihat pada saat sidang BPUPKI maupun sidang PPKI. Seperti kita ketahui bahwasannya para pendiri negara lebih mengutamakan kepentingan nasional, contohnya mengganti kalimat dalam sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan bukti bahwasannya lebih mengutamakan kepentingan nasional. Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda, salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Dulu, pada waktu pembentukan dan pengesahan dasar negara, itu juga telah diwakilkan oleh para anggota PPKI dan BPUPKI, di mana kedua badan itu sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia karena terdiri dari berbagai macam golongan rakyat pada saat itu. Sehingga Pancasila saat ini telah bersifat final, artinya tidak bisa dirubah lagi dan sudah menjadi kesepakatan bersama bahwasanya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Itu saja untuk materi kita kali ini. Silakan dicatat dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.